Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rubiati dengan NIM A1A223019. Di sini saya akan membuat tugas mereview jurnal-jurnal yang telah Ibu dosen kasih, yaitu Ibu Lisa Rukmiyah di mata kuliah Sejarah Australia Oceania. Di sini jurnal pertama yang akan saya review adalah jurnal yang berjudul Dampak Migrasi di Australia Terhadap Sistem Pemerintahan dan Partai Politik yang ditulis oleh Agus Budiman. Jurnal ini membahas bagaimana gelombang migrasi dari aborigini sampai imigrasi modern memperbarui sistem pemerintahan Australia dan perkembangan partai politik. Isi dari jurnal ini, yang pertama, penulis membagi migrasi Australia menjadi 3 golongan besar. Yang golongan pertama, penduduk asli aborigini. Yang kedua, kolonialisasi Inggris pada tahun 1788. Yang golongan terakhir, pasca Perang Dunia II. Yang kedua, ada dampak migrasi terhadap sistem pemerintahan. Di sini migrasi yang beragam membuat Australia menjadi masyarakat multikultural, berkembang menjadi masyarakat kosmopolitan, dan membutuhkan sistem politik yang fleksibel. Di sini penulis menjelaskan bahwa Australia menerapkan sistem monarki konstitusional, pemerintahan federal, parlemen bikameral dengan 3 cabang utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Migrasi turut membentuk dinamika ini karena pemerintahan harus mengatur wilayah yang terdiri dari berbagai identitas budaya dan kepentingan. Yang ketiga, ada dampak migrasi terhadap partai politik. Kemajuan masyarakat memunculkan banyak partai dengan beragam kepentingan. Contohnya seperti Partai Buruh atau ALP, Partai Liberal, dan The National. Dan ada partai-partai kecil seperti Demokrat, Greens, Partai Agama, hingga Partai Aborigini. Di sini penulis menekankan bahwa keberagaman etnis dan ekonomi membuat landscape politik Australia semakin kompleks dan demokratis. Di sini ada pun kelebihan dari jurnal yang dibuat oleh Agus Budiman. Yang pertama, pembahasan sangat lengkap dan kronologis. Di sini penulis menjelaskan secara migrasi sejak masa prasejarah hingga era modern, cocok untuk pembaca yang ingin memahami akar masyarakat Australia. Yang kedua, ada menghubungkan migrasi dengan sistem pemerintahan dan partai politik. Di sini tidak hanya membahas sejarah migrasi, jurnal ini menelusuri bagaimana migrasi memengaruhi sistem federal, pembentukan parlemen, dan dinamika partai politik. Adapun bahasa yang mudah dipahami, meskipun berisi materi sejarah dan politik, penulis juga cukup jelas dan tidak terlalu akademis. Yang terakhir adalah menyorot sisi sosial dan budaya. Di sini penulis menunjukkan bagaimana keragaman etnis mempengaruhi pluralisme, demokrasi, dan pembentukan karakter masyarakat Australia. Adapun kekurangan jurnal tersebut, yang pertama ada analisis ilmiah yang belum terlalu mendalam. Di sini penulis banyak menyampaikan deskripsi tetapi kurang memberikan analisis kritis atau teori migrasi modern seperti globalisasi, transnasionalisme, dan multikulturalisme. Yang kedua, ada minim data statistik. Di sini jurnal tidak menyertakan tabel dan migrasi, grafik atau angka populasi, padahal itu bisa memperkuat argumen tentang perubahan demokratif.
Yang ketiga, ada kurang membahas konflik dan isu kontemporer. Contohnya seperti isu rasial terhadap imigrasi Asia, posisi masyarakat aborigini secara politik, dan ada debat tentang kebijakan imigrasi modern. Di sini jurnal masih fokus pada narasi secara klasik. Yang terakhir, referensinya sangat sedikit dan sebagian sudah lama. Di sini penulis menggunakan beberapa sumber tua sehingga informasi politik kontemporer Australia kurang terbarui. Baik, terima kasih. Itulah review jurnal tentang dampak migrasi di Australia terhadap sistem pemerintahan dan partai politik. Di sini saya akan melanjutkan mereview jurnal yang satunya, yaitu tentang History of the Birth of the Commonwealth of Australia yang ditulis oleh Anita dan Khairunisa Muhsaid yang diterbitkan pada tahun 2025. Di sini jurnal ini membahas perjalanan panjang Australia dari sekumpulan kolonial Inggris hingga akhirnya bersatu menjadi negara federasi modern pada tahun 1901. Isi dari jurnal ini adalah penulis menjelaskan bahwa kelahiran Commonwealth of Australia bukan proses singkat, melainkan perjalanan panjang yang dimulai sejak kolonialisasi Inggris pada abad ke-18. Yang pertama, adapun proses dimulai pada tahun 1770 ketika James Cook memetakan pantai timur Australia. Lalu pada tahun 1788 Inggris mendirikan kolonial New South Wales yang menjadi awal berdirinya 6 kolonial. Yang pertama adalah ada New South Wales, yang kedua ada Tasmania, ada Victoria, ada Queen Island, ada Australia Selatan, dan ada Australia Barat. Kolonial ini membawa dampak besar termasuk penderitaan masyarakat aborigini. Adapun masalah antar koloni. Koloni-koloni ini awalnya berdiri sendiri dan punya kebijakan berbeda-beda sehingga muncul masalah seperti perbedaan tarif perdagangan, kebijakan imigrasi yang tidak seragam, kesulitan komunikasi, dan administrasi yang tidak terkoordinasi. Perbedaan ilmiah yang muncul, kesadaran bahwa mereka membutuhkan persatuan. Yang terakhir ada tokoh-tokoh dan gagasan federasi. Tokoh paling berperan adalah Henry Parkes yang dikenal sebagai Bapak Federasi Australia. Pidatonya di Tenterfield pada tahun 1889 memicu semangat untuk menyatukan koloni. Kemudian muncul John Quinch yang mengusulkan referendum agar masyarakat ikut memutuskan pembentukan federasi. Inilah langkah demokrasi yang sangat penting. Adapun kekuatan dan temuan yang ada di jurnal ini, yang pertama, analisis mendalam dan terstruktur. Penulis berhasil menyusun alur federasi Australia dengan jelas dari kolonialisasi, masalah antar koloni, munculnya gagasan federasi, dan hingga pengesahan konstitusi. Yang kedua ada menggabungkan faktor internal dan eksternal. Federasi terbentuk bukan hanya karena faktor politik internal, tetapi juga karena ancaman negara Eropa, Jerman dan Prancis, kebutuhan pertahanan bersama, isu imigrasi Asia, serta berkembangnya rasa nasionalisme menjadi orang Australia. Yang terakhir ada peran rakyat dan gerakan sosial. Jurnal ini menekankan bahwa rakyat berperan besar lewat gerakan federasi dan referendum, bukan hanya politis.
Kekurangan dari jurnal ini mungkin ada beberapa poin yang bisa dikritis. Yang pertama, pembahasan mengenai masyarakat aborigini masih sangat singkat. Terus ada dampak ekonomi federasi tidak dijelaskan secara mendalam. Yang terakhir, ada fokus sangat besar pada aspek politik, kurang pada aspek sosial budaya awal Australia. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa kelahiran Commonwealth of Australia adalah hasil kerja kolektif dari berbagai kelompok politisi, perdagangan, serikat pekerja, dan rakyat. Federasi Australia lahir karena kebutuhan akan persatuan pertahanan bersama dan identitas nasional baru. Baik, itulah review jurnal dari saya. Saya Rubiati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.